Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu diberi keadaan sehat, walafiat, dan baik, terhindar dari virus yang sedang merebak di dunia sekarang. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar fisika pada pagi hari ini? Jika sudah, mungkin ada yang ditanyakan pada materi yang lalu, bisa ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Hari ini kita akan belajar terkait dengan penjumlahan vektor sebidang. Yang terdiri dari subbabnya yaitu yang pertama yaitu kita nanti akan belajar terkait melukis penjumlahan vektor sebidang. Dan menentukan resultan vektor. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, pada subbab pertama yang akan kita bahas yaitu melukis penjumlahan vektor. Nah, untuk penjumlahan vektor sendiri itu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu metode poligon dan metode jajar bijak. Nah, ini untuk metode pelukis penjumlahan vektor terdapat dua, yaitu metode poligon dan metode jajar bijak. Mungkin pertama-tama Bapak akan menjelaskan terkait metode poligon. Metode poligon itu artinya poli itu banyak, dan gon itu garis, berarti banyak garis artinya ya, anak-anak. Jadi misal ada contoh seperti ini ada suatu barang, kemudian kita beri gaya ke arah kanan. Nah, ini bisa tuliskan R1. Kemudian kita beri ke arah kanan namun agak condong ke atas seperti ini, kita beri F2. Nah, dalam metode poligon dua vektor tersebut kita bisa gunakan seperti ini. Jadi ini bisa dituliskan seperti ini. Ini F1. Dan ini F2. Sehingga kita bisa jumlahkan vektor-vektor tersebut jadi disatukan dari ujung pangkal ke ujung akhir. Nah, ini kita bisa nyatakan dengan garis vektor F1 plus F2 seperti ini. Ini metode poligon jika terdapat dua vektor. Nah, kemudian jika banyak garis, misal ada garis B ke vektor B ke atas. Mohon maaf, ini ada notasi vektor seperti ini ya. Nah, ini
kita nyatakan vektor B. Kemudian vektor A ini ke arah kanan, vektor A. Kemudian vektor C ke bawah. Nah, maka dapat kita nyatakan bahwa vektor-vektor tersebut dijumlahkan seperti ini. Jadi vektor A seperti vektor A ke arah kanan. Panjang dan skalanya harus sama dan arahnya. Ini vektor A dan vektor B. Vektor B ke atas seperti ini, dan vektor C agak serong ke bawah karena tadi ada serong ke bawah, berarti seperti ini. Vektor C. Sehingga kita tarik ujung awal sampai ujung akhir itu seperti ini. Garis ini ke sini itu kita bisa nyatakan resultan atau jumlah atau vektor A ditambahkan vektor B ditambahkan vektor C seperti ini. Nah, berikutnya Bapak akan menjelaskan metode poligon dengan mencari selisih vektor. Ini kan tadi kan penjumlahan vektor resultan sama dengan vektor A, vektor plus vektor B plus vektor C. Dan yang tadi ini merupakan vektor gaya F1 ditambah dengan vektor gaya F2 sehingga seperti ini. Nah, sekarang selisih vektor dengan menggunakan metode poligon. Nah, misalkan Bapak punya vektor A ke arah kanan seperti ini. Kita tulis vektor A. Nah, kemudian vektor B agak ke bawah. Kemudian berapa jika vektor A dikurangi dengan vektor B? Ini kita misalkan nyatakan dengan vektor C ya. Nah, berarti seperti materi yang lalu, bahwasanya jika minus itu berlaku jika vektor itu berlawanan arah dengan vektor awalnya. Jadi seperti ini. Kita tulis terlebih dahulu vektor A. Vektor A seperti ini. Dan vektor B berbalik arah karena minus. Ya, jadi dari arahnya ke sini berbalik arah menuju ke arahnya sana. Ini seperti ini. Nah, ini vektor minus B. Maka kita tarik dari titik awal sampai titik akhir. Itu kita nyatakan dengan seperti ini. Ini kita nyatakan dengan vektor C yang merupakan selisih dari vektor A dengan vektor B. Seperti ini. Ini selisih dari vektor A dan B. Berikutnya Bapak akan menjelaskan melukis penjualan vektor menggunakan metode jajar-gejar, yang dimana nanti akan berbentuk jajar-gejar bawah dengan vektor-vektor tersebut. Namun ini hanya bisa berlaku dua vektor. Seperti misal tadi, seperti kasus yang tadi ya, Bapak akan mengambil seperti kasus yang tadi. Ada sebuah benda seperti ini, kemudian dikenakan vektor gaya ke arah kanan.
Ini kita anggap vektor F1. Dan kemudian diberi vektor F2 agak ke atas, kanan namun agak ke atas. Seperti ini. Ini kita nyatakan vektor F2. Nah, seperti ini. Nah, kita penjumlahan atau resultan vektornya sendiri bisa dituliskan ini dalam metode kejar-kejar. Dituliskan terlebih dahulu F1-nya. Vektor F1. Kemudian jadi kita ambil satu titik pangkal ini semua. Dan ini ambil dari F2. Ini vektor F2. Nah, dalam kejar-kejar maka bisa dinyatakan ini vektor resultannya di sini. Nah, bisa ditarik seperti ini. Nah, ini vektor F1 plus F2. Atau dapat dinyatakan dengan resultannya, jumlah vektor. Dan ini kita hubungkan. Nah, maka berbentuklah jajar-gejar. Maka dari itu disebut dengan metode jajar-gejar. Seperti ini contohnya untuk metode jajar-gejar. Nah, pada sumber berikutnya yang Bapak akan jelaskan yaitu menentukan vektor resultan. Nah, pertama-tama Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Kalian masih ingat vektor resultan? Nah, vektor resultan itu yaitu hasil penjumlahan dua vektor atau lebih. Bisa dilambangkan dengan R. R vektor seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian Bapak akan jelaskan cara-cara menentukan vektor resultan seperti apa aja. Ada dua, yaitu yang pertama adalah dengan metode grafis. Dan yang kedua yaitu dengan metode analitis. Seperti ini. Ada dua. Pertama-tama Bapak akan menjelaskan menentukan vektor resultan dengan metode grafis. Bahwasanya dengan metode grafis ini kalian tidak menggunakan rumus-rumus atau persamaan-persamaan, tapi kalian harus menggunakan alat ukur atau seperti penggaris dan busur agar lebih akurat. Jadi mungkin kalian lebih ke praktek langsung buat pengukuran gitu. Jadi tidak menggunakan rumus-rumus. Nah, contohnya seperti ini. Bapak akan menggunakan metode grafis dengan kasus seperti ini. Tentukan besar dan arah vektor perpindahan A sepanjang 15 meter dengan minus 20 derajat terhadap, intinya minus 20 derajat terhadap sumbu X. Jadi minus 20 derajat sumbu X positifnya kan seperti ini. Nah, minus 20 derajat agak turun berarti ya. Kemudian vektor perpindahan B sepanjang 20 meter dengan arah plus positif 40 derajat. Nah, 40 derajat itu menggunakan busur ya anak-anak. Tapi Bapak karena kendala tidak memiliki busur, maka Bapak akan mengira-ngira saja. Nanti kalian harus menggunakan busur untuk mencobanya. Nah, mungkin pertama-tama kita menentukan skala-skalanya tersebut. Misal ini 15 meter kan dan 20 meter. Tidak mungkin kita akan menulis sepanjang 15 meter ataupun 20 meter. Kita menggunakan skala. Nah, mungkin skala yang tepat jika 15 dan 20 itu mungkin bisa berapa? Ya, bisa kita bagi 5 masing-masing. Jadi ini kita misalkan dengan penggaris 4 cm boleh. Dan ini 3 cm. Mungkin kalian bisa tulis di buku kalian seperti itu. Namun dalam sini intinya menggunakan skala dengan penggaris. Nah, mungkin pertama-tama
menentukan acuannya terlebih dahulu. Sumbu-sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita coba tulis masing-masing dari vektor A dan vektor B tersebut. Pertama mungkin vektor A di 15 meter. 15 meter. Kita menggunakan garis mungkin jika Bapak 15 meter. Bapak 15 cm. Seperti ini. Ini acuan sumbu X positifnya terlebih dahulu supaya mengetahui sudutnya. Ini sumbu X positif, ya kan? Sumbu X positif seperti ini. Nah, ini 15 meter agak plus 20. Ini seperti ini ya. Nah, ini Bapak mengambil 15 cm karena di papan tulis. Jika di buku kalian boleh 3 cm, menggunakan skala 3 cm dan 4 cm. Kalau Bapak menggunakan 15 cm dan 20 cm. Seperti ini. Nah, ini. Tapi ini tetap besarnya 15 meter. Ini hanya menggunakan skala saja. Dan ini 20 derajat. Ini menggunakan busur ya, karena Bapak terkendala tidak memiliki busur, maka Bapak kira-kira seperti ini. Itu derajatnya. Kemudian maaf, ini tulis dulu, ini vektor A. Ya ini nah, sekarang kita menggambar dengan vektor B. Vektor B itu ada 20 meter dengan arah plus 40 derajat. Nah, Bapak, maka 40 derajat itu berarti sudutnya lebih besar 2 kali dari ini kan. Jadi bisa kita Bapak tulisnya seperti ini. Bapak kira-kira saja atau terkendala busur ya. Dan ini 20 cm karena di papan tulis. Menggunakan skala 20 cm dan 15 cm. Ini dan ini 40 derajat. Nah ini plus, maaf, ini vektor B besar 20 meter. Nah, maka dapat diketahui vektor-vektornya seperti ini. Kemudian kita tentukan besar dan arah vektor perpindahan A sepanjang. Kita menentukan besar dan arah vektornya antara vektor A dan vektor B. Nah, caranya seperti ini. Nah, bahwasanya kan jika vektor-vektor ini digabungkan, itu maka akan menjadi Bapak tabel di sini ya, karena nah ini 15 cm. Bapak gabungkan kedua vektor tersebut 15 meter vektor A dan kemudian ini vektor B ini 20 meter. B. Seperti ini. Nah, ini kan tadi ini 20 derajat. Sedangkan di sini adalah 40 derajat. Maka Bapak bisa tuliskan resultannya kan di sini toh. Nah, ini bisa ditarik ke sini. Ditarik ke sini. Bisa Bapak tembus ya ini. Bapak proyeksikan di sini. Bapak proyeksikan di sini.
menggunakan metode jajar jam ya. Nah, seperti ini. Nah, ini resultannya ini. Coba proyeksikan kan. Harus pas ya anak-anak. Di sini panjang, ini panjang dan arahnya harus sama dengan ini. Proyeksi dengan ini. Dan proyeksi dari vektor B juga harus sama dengan proyeksi di sini. Jadi di sini vektor B proyeksi dan di sini vektor A proyeksi. Jadi ini digunakan adalah resultannya. Ini resultannya adalah vektor A plus vektor B. Seperti ini. Nah, ini diukur menggunakan penggaris. Nah, ini Bapak bisa diukur dengan penggaris dan ditemukan nilainya itu adalah mungkin di acuan ini dulu busur. Kalian bisa tentukan busurnya di sini. Sini berapa? Sudut yang diketahui. Nah, itu menggunakan busur. Bahwasanya jika diukur dengan busur itu nilainya adalah 15 derajat. Ini kan tetanya sudut antara subuh X positif terhadap resultannya. Ini Bapak tuliskan theta, dan itu jika diukur dengan busur bisa kalian ukur itu hasilnya 15 derajat. Nah, untuk panjangnya sendiri itu jika menggunakan penggaris sekitar 31 cm-an. Nah, maka Bapak tuliskan M-nya itu 31 cm. Maka kita Bapak bisa tuliskan tadi kan skalanya Bapak ubah dari cm menjadi meter. Jadi seperti ini. R sama dengan 31 cm dikalikan dengan 1 meter per 1 cm. Nah, ini karena skala ya. Sentimeternya bisa dicoret sehingga ditemukan panjang resultannya itu adalah 31 meter. Seperti ini ya anak-anak. Nah, jadi jika kalian menemukan kasus seperti ini 15 meter atau 20 meter itu kalian jangan tulis 15 panjang 15 meter, tapi kalian harus menggunakan skala-skala dalam menggaris. Bisa 3 cm, bisa 4 cm segala ini. Tapi kalau Bapak menggunakan 15 cm dan 20 cm karena di papan tulis agar terlihat lebih besar. Mungkin anak-anak seperti ini untuk metode grafis dalam menentukan vektor resultan. Nah, mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Nah, untuk metode berikutnya untuk menentukan vektor resultan yaitu metode analitis, yang dimana terdapat dua cara juga, yaitu yang pertama menentukan vektor resultan dengan rumus resultan, dan yang kedua yaitu menentukan vektor resultan dengan komponen vektor. Nah, mungkin pertama-tama Bapak akan menjelaskan menentukan vektor resultan dengan rumus resultan. Mengingat materi yang lalu bahwasanya rumus resultan itu seperti apa? Rumus resultan itu dibuat vektor R sama dengan akar F1 kuadrat tambah vektor F2 kuadrat seperti ini. Nah, namun ini berlaku jika bentuk tegak lurus atau seperti halnya yang kemarin itu tergantung pada komponen subu X dan subu Y. Misal terdapat vektor satu vektor ke arah sana. Nah, ini vektor F. Nah, maka dari itu jika ditarik dengan subu X subu Y
seperti ini subu Y dan ini subu X. Nah, ini subu X, maka ini subu Y, maka ini menjadi vektor Fx dan ini vektor Fb. Nah, ini bisa ditulis dengan Fx plus Fy seperti itu. Ini jika berlaku 90 derajat tegak lurus seperti ini. Namun dalam hal ini kita akan menggunakan sudut yang berbeda-beda, dua vektor yang berbeda. Ya. Misalkan seperti ini, terdapat vektor sebuah vektor ke arah atas. Kita nyatakan dengan vektor F1. Kemudian ke arah kanan vektor F2 seperti ini. Nah, ini tidak membentuk 90 derajat namun alfa seperti ini. Nah, jika ini kan siku-siku maka otomatis 90 derajat. Namun jika ini belum diketahui sudutnya, maka berlaku rumus resultan seperti ini. Mutlak R sama dengan nah, mungkin pertama diketahui dulu resultannya. Nah, resultannya maka dapat dilihat di sini kan jika menggunakan metode jajar-kejar dapat diketahui di sini di antara tengah-tengah. Kemudian ditarik. Nah, ini proyeksinya. Seperti ini resultannya sama dengan vektor F1 ditambah dengan vektor F2 seperti ini. Maka kita ketahui dirumuskan resultan besar atau besarnya vektor tersebut, kedua vektor tersebut yaitu akar F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2. Nah, ini ditambahkan lagi dengan 2 kali F1 kali dengan F vektor F2 kalikan dengan cos alfa. Alfanya berbentuk sudut ini seperti ini untuk persamaan jika sudutnya membentuk alfa. Berikutnya kita masuk ke contoh soal ya anak-anak. Dua vektor F1 dan vektor F2 memiliki pangkal berimpit dan masing-masing memiliki besar 3M dan 4M. Jadi F1-nya itu 3 Newton besar vektornya dan F2-nya itu 4 Newton. Jika sudut apit kedua vektor 60 derajat, tentukan vektor resultan F1, vektor F1 plus F2 dan vektor selisih F1 kurangi vektor F2. Seperti itu. Mungkin pertama-tama kita harus menggambar arah-arah vektornya terlebih dahulu. Ya, mungkin ini dari F1 misal kita F1 ke arah kanan ya 3 Newton ya, 3 Newton ke arah kanan. Kemudian vektor F2-nya 60 derajat. Kan tadi kan 60 derajat. Jika sudut apit kedua vektor berarti dua vektor itu 60 derajat. Ini kira-kira.
depan buton. Ini 60 derajat. Nah seperti ini ya, berarti bisa dilihat kan pangkal berimpit, berarti pangkalnya masing-masing berimpit 60 derajat. Maka kita dapat tentukan resultan dari F1 plus F2 ya, menggunakan metode jajar genjang yang tadi seperti ini. Nah itu jadi kita ambil titik tengahnya, tengah-tengah yang membentuk dari impitan dua vektor ini ditarik itu ke pangkal. Nah, ini membentuk resultan dari vektor resultan F1 plus F2. Vektor resultannya kemudian F2 F1 tambahkan dengan vektor F2 seperti ini. Nah kemudian jadi ini kita bisa sebut vektor resultannya ke arah sini ya. Nah kemudian kita untuk mencari vektor selisih. Vektor selisih itu F1 min F2. Jadi kita F2-nya itu berubah menjadi negatif. Ingat bahwasanya jika suatu vektor itu negatif maka dia berlawanan arah dari vektor awalnya. Jadi vektor minus F2-nya ke arah bawah sini. Ini ya. Ini vektor minus F2 ini minus 4M. Nah seperti ini. Nah mungkin kita tandai titik-titik terlebih dahulu supaya lebih paham. Misal ini titik pangkalnya itu kita beri nama titik O. Kemudian di sini kita beri tanda titik A. Kemudian yang di ini C dan di sini B. Biar lebih paham untuk mengetahui sudut-sudutnya. Nah, jadi kalau seperti ini, maka ini sudutnya berapa? Kira-kira. Kan ini berarti 180. Jadi sini untuk 120 ya. Impitan antara F2 atau minus F2 dengan vektor F1 ini 120. Derajat. Nah, maka dari itu vektor selisih dari ini kita dapat ambil dari tengah-tengah ini. Kita proyeksi yang dahulu. Nah, ini menjadi vektor selisih antara F1 dikurangi dengan vektor F2.
ini. Nah, untuk lebih mudah untuk sudut-sudutnya kita namain juga yang di sini-sini. Ini kita namakan titik E, dan yang di sini kita tandai titik D. Nah, sketsanya sudah selesai untuk digambar bahwasanya vektor resultannya itu ke arah yang ini. Ini vektor resultannya. Mana? Kemudian vektor selisihnya itu ke arah bawah yang di sini. Nah, seperti itu. Kemudian dari gambar sketsa tersebut, maka kita dapat tentukan besarnya dari vektor-vektor vektor resultan dan vektor selisih tersebut dengan persamaan yang tadi. Seperti ini. Ini misal besarnya yang A. Besar vektor resultan ya. Tadi diketahui bahwasanya vektor resultan dengan sudut apit tertentu yaitu seperti ini kan rumusnya. Resultan angka vektor F1 tambah dengan vektor F2 tambah dengan 2 kali vektor F1 kali dengan vektor F2 dan dikali dengan cos sudut yang diapit. Nah, sudut apit misalkan alfa ya. Nah, maka dari itu diketahui resultannya satunya tadi diketahuinya 3 Newton, berarti ini mohon maaf ini di pangkat 2 ya. Nah, berarti 3 Newton di pangkat 2 tambah dengan 4 Newton di pangkat 2 tambah 2 dikali 3 dikali 4 dikali cos ini yang sudah diapit kan 60 derajat, berarti cos 60 derajat. Nah, bahwa saya diketahui cos 60 derajat itu berapa? Ya, benar sekali. Cos 60 derajat itu setengah. Maka dapat dihasilkan tiga kali 3 pangkat 2 9 ditambah dengan 16 tambah 2 kali 3 kali 4 6 tambah 4 berarti 24. Kemudian dikali dengan setengah. Karena cos 60 sama cos 60 itu sama dengan 60 sama dengan setengah. Seperti itu. Maka ini diperoleh nilainya yaitu berapa? 9 tambah 6 25 tambah 12 maka 37 ya. Maka 37. Ini untuk besar resultan dari vektor resultan seperti itu. Kemudian untuk besarnya vektor selisih yaitu kan diketahui vektornya ke arah sana dan ini sudut apit antara vektor F1 dan vektor minus F2 itu ke arah bawah akan ke kanan. Jadi untuk sudut apit 120 derajat. Nah, maka dari itu dapat dituliskan seperti ini. Besar vektor selisih. Ini resultan dibulatkan, kemudian nah ini F1 tetap sama masuk 3 Newton 3 pangkat 2, kemudian F2 nya tetap 4 Newton, hanya nanti sudutnya saja yang berubah 4 Newton dan plus 2 dikali dengan 3 kali dengan 4 karena F1 F2. Kemudian cos 120 derajat karena sudut apitnya 120 derajat. Nah,
Mungkin Bapak ingin tanya terlebih dahulu, cos 120 derajat itu berapa? Mungkin anak-anak ada yang tahu. Nah, ya benar, cos 120 derajat itu sebenarnya minus setengah. Dapat diketahui dari grafik kosinus. Kan grafik kosinus itu kan seperti ini. Dan cos 120 derajat itu berada di kuadran 2. Kan cos kan seperti ini grafiknya. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini 0 sampai 90 itu nilai cos masih positif. Kemudian ketika 90 sampai 270 itu sudah negatif. Dan kemudian kembali positif lagi ketika 270 ke 360. Maka dari itu kan 120 itu berada di antara 90 dan 180. Nah, itu cos masih negatif di sini ya. Nah, dan itu nilainya itu setengah. Coba anak-anak bisa menggunakan kalkulator. Seperti itu untuk memahaminya. Mungkin ini saya tuliskan 9 plus 4 maka 2 lah 16 plus ini 24 ya 24. Kemudian ini dikali dengan minus setengah karena cos 120 derajat sama dengan minus setengah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini berarti 24 kali minus setengah. Jadi 2 jadi negatif ya. Ini sama dengan dan tambah 16 berapa? Ya benar 25. Kemudian dikurangi dengan 12. Kan 24 kali setengah. Maka hasilnya adalah akar 13 Newton. Maka besar pada vektor selisih tersebut dikatakan 13 akar 13 Newton. Seperti itu untuk mencari besar vektor resultan dan besar vektor selisih tersebut. Sedangkan untuk menggambarnya bisa seperti ini, menggunakan metode jajar jejak yang mudah. Yaitu mungkin ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa tulis di kolom komentar Google Classroom. Nah, kemudian berikutnya kita masuk pada metode analitis menentukan vektor resultan dengan rumus komponen vektor. Yuk. Berikutnya Bapak akan menjelaskan metode analitis menentukan vektor resultan dengan komponen vektor. Ingat materi yang lalu ya, karena bahwasanya komponen vektor itu ada di, kalau vektor 2 dimensi ada 2, yaitu komponen X dan komponen sub Y. Jika 3 dimensi maka ada X, Y, dan Z. Nah, tapi dalam vektor itu menggunakan satuannya itu bukan X, Y, Z, tapi menggunakan I, J, dan K. Tapi dalam pembahasan ini kita akan membahas vektor 2 dimensi terlebih dahulu atau sebidang. Nah, diketahui bahwasanya seperti ini sumbu-sumbunya. Nah, ini kan menggunakan J, copy, dan ini I, copy. Nah, seperti ini. Nah, dan dapat dituliskan bahwasanya misal ada vektor sana, ini sebuah vektor resultan, sebuah vektor R, maka dia jatuh pada ini sumbu X ya, dan ini sumbu Y. Maka dapat dituliskan vektornya itu seperti ini. Vektor R sama dengan vektor Rx I tambah dengan vektor Ry J. Seperti ini ya. Nah, X kenapa kok X? Karena terhadap sumbu X. Kenapa Y? Karena Z
Z terhadap sumbu Y. Maka dari itu menuliskannya komponen vektor resultan yaitu sama dengan Rx I plus Ryj seperti itu. Nah, kemudian kemarin juga kita belajar terkait dengan bagaimana cara menentukan Rx dan Ry. Kan kemarin sudah diketahui bahwasanya Rx vektor Rx itu dapat kita ketahui dengan R resultan ini kalikan dengan cos theta. Nah, cos theta itu apa? Cos theta itu sudut antara sini dengan sini. Nah, ini cos theta. Sudut yang dibentuk oleh vektor tersebut terhadap sumbu X maupun XY maupun Y. Nah, sedangkan jika RY itu adalah kemudian resultan vektornya coskan dengan bukan cos tapi sin. Jika karena sin theta. Ingat materi yang lalu bahwasanya jika cos itu adalah samping per miring. Nah, cos samping, jadi sampingnya sudut theta ini gimana? Ya, sampingnya itu kan ini Rx. Ini bayangin ini Rx. Kan? Nah, sedangkan miringnya ini vektor R ini. Jadi samping per miring. Maka dapat berarti kan seperti ini. Cos theta sama dengan sampingnya tadi Rx per R vektor R. Nah, seperti ini. Nah, ini berubah. Pindah luas ke sini. Jadi maka berubah seperti ini. Nah, sedangkan jika Ry itu diketahui kan sin. Sin itu depan per miring, si demi. Nah, maka dari itu kita ketahui sin theta sama dengan depan. Di depan sudut ini terdapat garis apa? Ya, vektor Ry. Nah, ini vektor Ry. Nah, ini maka dari itu Ry per miringnya ini. Miring per miring. Maka dari itu jika pindah luas maka menjadi seperti ini. Seperti itu untuk vektor komponen vektor resultan. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal langsung dalam tentukan vektor resultan dengan komponen vektor. Nah, misal tentukan vektor resultan beserta besar dan arahnya dari ketiga gaya tersebut. Nah, gaya tersebut mungkin gaya pertama yaitu yang pertama ini adalah F1. Itu 6 Newton. Kemudian F2 itu ke bawah itu sebesar 3 Newton. Dan yang F3 adalah 10 Newton berbentuk 53 derajat antara sumbu X. Ini maka dinyatakan dengan F3. Nah, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu. Seperti ini. Tentukan komponen vektornya masing-masing gaya tersebut. Nah, mungkin pertama gaya F1. F1 itu kan 6 Newton. Ya. 6 Newton kan berarti 6. Tapi di sumbu X. Maka dia ditulis hanya 6I copy saja. Kemudian untuk F2 itu karena hanya di sumbu Y yang berbentuk bawah saja, itu maka namun ini dilihat ini di sumbu Y negatif ya. Sumbu Y negatif, maka nilainya itu -3. -3 J. Kenapa J? Karena sumbu Y. J ini Newton, ini Newton. Nah, sedangkan yang F3 itu terdapat dua komponen. Ada komponen X dan komponen Y. Nah, maka dari itu kita menggunakan kosinus dan sinus seperti tadi. Maka kita dapat mencari F3X dan F3Y itu dengan cara seperti yang tadi di sana. Kan diketahui kan F3 saja kan bukan sama dengan F3X plus F3Y. Maaf. Ini ada ditulis, jangan lupa ditulis komponennya juga.
I plus F3 Y J topi. Nah, untuk mencari ini kita terlebih dahulu menggunakan kesamaan yang tadi. Mungkin pertama-tama kita menggunakan X. X itu berarti menggunakan kosinus. Seperti yang tadi, kosinus. Kan ini 53 derajat, berarti kita diketahui F3X sama dengan itu F3 kan tadi sudah diketahui. Vektor F3 kan 10 Newton. Terus ini kosinus theta. Dengan tetanya tadi 53, maka dapat kita cari 10 Newton dikali dengan cos 53. Nah, diketahui bahwasanya cos 53 derajat itu masih di kuadran 1, maka positif. Dan nilainya itu adalah 0,6 jika cos 53 dikali cos 53 itu 0,6 derajat. Nah, karena ini diketahui cos 53 itu adalah 0,6, maka kita dapat masukkan bahwasanya 10 dikali 0,6 sama dengan 6 Newton. Namun ini adalah sumbu X. Sumbu X ini adalah F3 yang sebenarnya adalah sumbu X. Berarti itu menggunakan vektor satuan I topi. 6 I topi Newton. Nah, seperti ini untuk mencari F3X-nya. Kemudian berikutnya yaitu mencari F3Y. Mencari F3Y ya. F3Y-nya itu vektor F3Y sama dengan rumus yang tadi itu, bahwasanya Y itu menggunakan sin. Karena apa? Karena Y itu berada di depan sudut 53 ini. Sudut 53 tersebut. Jadi karena sistemi depan per miring. Nah, berarti dapat dituliskan F3, vektor F3 dikalikan dengan sinus theta. Nah, sinus theta itu adalah sinus 53. Jadi ini sama seperti yang tadi, 10 kali cos sinus 53. Nah, untuk sinus 53 sendiri kalian bisa cari melalui segitiga istimewa, atau cos juga tadi juga bisa melalui segitiga istimewa. Namun bisa juga melalui kalkulator sinus 53 derajat. Nah, itu diketahui nilainya adalah 0,8. Nah, maka dari itu kita dapat mengetahui nilai F3Y-nya itu kita masukkan 10 kali sinus 53 itu 0,8, dan ini maka berubah menjadi 8 J topi. Ya, kenapa J topi? Karena vektor satuannya itu dari sumbu Y. J topi Newton. Maka dari itu F3X kita dapat tuliskan komponen-komponen vektornya itu adalah, masukin yang tadi 6i plus 8c ini Newton. Nah, ini vektor komponen vektor dari F3. Nah, kemudian berikutnya kita mencari resultan dari ketiga gaya tersebut. Nah, untuk mencari resultannya sendiri itu hanya ditambah-tambahkan masing-masing. Namun sesuai dengan komponen-komponennya. I dengan I, J dengan J. Seperti itu. Seperti ini berarti. Maka resultannya kita ketahui dari sini. Maaf. Resultannya berarti Bapak tahu sampingnya ya. Vektor resultannya itu seperti ini. Ya. F1, vektor F1 tambah vektor F2 tambah dengan vektor F3. Nah, ditulis saja yang tadi F1 berapa? Berarti 6i Newton. 6i I topi tambah dengan
F2 nya minus 3J, berarti minus 3J kopi. Terus ditambah dengan F3. F3 tadi adalah 6I plus 8J, berarti 6I plus 8J. Nah, ini kita bisa samakan I dengan I, J dengan J. Jadi 6I kita samakan, kita sampingkan terlebih dahulu. 6I topi sama dengan 6I topi. Kemudian ini minus ya, berarti kurang 3J ditambah dengan 8J. Nah, berarti ini tambah-tambahan, yang ini pengurangan. Jadi ini adalah 12I topi, dan ini adalah 3 dikurangi 8 adalah plus 5J ya. 5J topi. Nah, ini Newton. Nah, ini untuk nilai vektor resultan dari ketiga gaya tersebut. Sedangkan untuk mencari besarnya gaya resultan tersebut, kita bisa menggunakan rumus resultan yang tegak lurus, karena tadi kita menghubungkan dengan subu X dan subu Y. Nah, dari vektor resultan tersebut kita bisa masukkan seperti ini. Nah, ini kan 12I. Nah, 12I kan tadi X kan, jadi kan itu masukkan saja langsung. Yang I itu masuk I, berarti yang di sini ya 12 pangkat 2 tambah dengan yang sumbu Y di sini. Jadi sumbu Y itu J, berarti 5 pangkat 2. Maka kita bisa ketahui nilainya 12 di pangkat 2 yaitu 144 ya. Bisa kalian menggunakan kalkulator atau dihitung sendiri bisa. Terus 5 pangkat 2 juga 25. Nah, maka dari itu ditemukan akar 169. Ini kalian bisa cari bahwasanya 169 itu adalah akar sama dengan 13. Karena 13 pangkat 2 itu adalah 169. Maka besarnya resultan itu adalah 13 Newton. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.